Shalom saudaraku. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak nyaman di suatu tempat, kita diperlakukan dengan tidak baik, kita mendapatkan perlawanan yang membuat hati kita lemah. Dan sering karena keadaan demikian kita menjadi enggan untuk melanjutkan perjuangan di tempat itu. Kita merasa jera dan tidak mau lagi. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai yang ke-28 bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini menceritakan tentang Paulus dan Barnabas yang pergi dari satu kota ke kota yang lainnya untuk memberitakan Injil. Dan dalam pemberitaan Injil ini mereka banyak menemukan berbagai macam pergumulan, berbagai macam penolakan, bahkan berujung kepada penganiayaan. Yang ini kita baca dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Yang mana Paulus dilempari dengan batu, diseret keluar kota, dibiarkan begitu saja, dan mereka mengira ia sudah mati. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu tidak sedikit juga orang yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil kedua Rasul ini. Sehingga murid-murid pada saat itu berdiri mengelilingi Paulus, dan Paulus pun bangkit dan ia kembali ke kota. Nah, setelah itu Paulus dan Barnabas mereka kembali ke Listra, Ikonium dan Antiokhia, menyerahkan mereka pada keadaan yang telah menerpa mereka, menyerahkan mereka karena penganiayaan yang mereka terima. Kita melihat dalam nas ini bahwa justru semangat mereka semakin berkobar, kekuatan hati mereka semakin diteguhkan karena mereka berada dalam kesatuan bersama dengan murid-murid yang lain. Karena di Listra, Ikonium dan Antiokhia, di situ dijelaskan kepada kita, Paulus dan Barnabas tetap memberitakan Injil di kota itu. Bahkan di Listra, Ikonium dan Antiokhia, kedua rasul ini menguatkan hati para murid-murid yang ada di tempat itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, menguatkan hati ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita. Karena apa? Karena dijelaskan kepada kita dalam nas ini, Paulus dan Barnabas menguatkan hati. Menguatkan hati di tengah-tengah kondisi mereka pada saat itu yang sebenarnya mereka tengah berada dalam kelemahan. Menguatkan hati ketika mereka juga lemah secara fisik. Ketika mereka mengalami suatu situasi yang terancam, mereka teraniaya, tetapi mereka menguatkan hati para murid-murid pada saat itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus dan Barnabas ini menguatkan hati murid-murid yang ada di situ, sebenarnya mereka juga sedang menguatkan hati diri mereka sendiri. Mereka juga tengah mencari suatu energi, suatu kekuatan untuk diri mereka sendiri melewati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Dan dengan kekuatan dan energi yang baru ini, tantangan dan ancaman tidak membuat mereka menjadi enggan untuk melanjutkan perjuangan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini mengingatkan kepada kita semua, menguatkan hati menjadi sesuatu yang penting. Karena bukan saja kita telah berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita juga banyak mengalami tantangan pergumulan. Ketika hati kita lemah, kita juga enggan untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Ketika hati kita lemah membuat kita berputus asa. Dan pada saat hati kita lemah itu, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan hati, keteguhan kembali, kekuatan energi yang baru untuk melanjutkan perjuangan, untuk tidak menyerah. Dan kita belajar dari Paulus dan Barnabas ini. Dengan cara Paulus dan Barnabas untuk mendapatkan kekuatan baru kembali, yaitu dengan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan di dalam ayat yang ke-27 dijelaskan di sini bagaimana mereka menceritakan segala sesuatu yang
Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Energi dan kekuatan baru itu akan senantiasa boleh muncul ketika kita juga mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwasanya Tuhan Allah selalu bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melewati bagian firman Tuhan ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk mendapatkan energi baru. Tidak cukup dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga berbagi dengan orang lain. Kita juga menyediakan diri kita menjadi berkat untuk orang lain, menguatkan saudara-saudara kita yang lemah, dan percaya bahwa Allah akan senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu melewati seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini.